Kobaran api menghanguskan rumah warga di lorong Mandar 5 Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan menyambar ke beberapa bangunan sekitar. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Warga mengaku kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik di salah satu rumah warga hingga mengakibatkan terjadinya kebakaran. Listrik. Untuk sementara ini ada berapa rumah Kak yang terbakar? Berapa rumah sudah hampir 9 atau 10 meter lah, 8 atau 9 ini. Untuk korbannya Kak? Kaki. Sejumlah warga mengevakuasi harta benda mereka karena khawatir api menyambar rumahnya. Titik kebakaran yang berada di lokasi yang sempit membuat upaya pemadaman alami kendala. Puluhan unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kobaran api membakar rumah warga di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membakar seluruh bagian rumah hingga tak tersisa. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke bangunan sekitar yang menjual tabung gas LPG 3 kg. Petugas pemadam Kota Makassar mengerahkan 14 unit pemadam ke lokasi. Dua peta. Jadi ada dua atap, ya, jadi bukan dua peta, dua atap atas nama Haji Baho dengan Muhammad Yunus. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam setelah petugas melakukan pemadaman. Diduga penyebab kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 1 jam 30 menit. Kita awali iNews siang hari ini dari informasi yang sebuah pabrik furniture di Yogyakarta terbakar. Kebakaran terjadi disebabkan hubungan arus pendek listrik. Sebuah pabrik furnitur yang terletak di Jalan Lowano, Mergangsan, Yogyakarta terbakar. Kepulan asap dan kobaran api muncul dari salah satu ruangan pabrik yang lokasinya tak jauh dari permukiman warga. Proses pemadaman menuai kendala karena titik api berada di salah satu ruangan dalam pabrik. Petugas terpaksa menjebol salah satu pintu menggunakan linggis. Yang kami terima dari pihak Prestet, khususnya dari karyawannya, ini tadi ada korsleting listrik. Jadi pada jam istirahatnya ada korsleting listrik, sehingga menimbulkan penyalaan api. Pemadaman dilakukan petugas dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam milik Pemkot Yogyakarta. Api berhasil padam selama 2 jam kemudian. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan kayu terbakar di jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kabel-kabel ada yang korslet. Sopir dan kernet truk hanya bisa terdiam melihat kobaran api melahap truk yang dikendarainya. Truk yang terbakar di jalan Pantura dari arah Semarang menuju Demak tersebut tengah membawa muatan kayu. Sebelum tim pemadam kebakaran tiba, warga berusaha memadamkan api dengan mengambil air di sungai. Supir truk, Jasmine, menceritakan bahwa kepulan asap disertai api tiba-tiba muncul dari belakang truk. Ia pun berusaha menghentikan truk dan lari menyelamatkan diri bersama kernetnya. Dugaan sementara, kebakaran dipicu dari arus pendek listrik. Terus tiba-tiba jenang langsung keluar gitu? Ya mikir keluar, kalau nggak keluar ya Ini mau kemana? Karena tadi satu mobil pemadam kebakaran mutar, tapi karena mutar terkendala macet, sehingga kita melakukan upaya secara manual menggunakan ember, ambil air di musola untuk memadamkan api sebisanya.
Peristiwa ini sempat mengakibatkan kemacetan sepanjang 5 km. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 unit sepeda motor terbakar setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU. Satu unit sepeda motor hangus terbakar di SPBU Jalan Medan Banda Aceh, Desa Semadam, Kabupaten Aceh Tamiang. Ya Allah. Kejadian bermula saat pemilik kendaraan ingin menghidupkan mesin usai mengisi bahan bakar. Diduga karena korsleting listrik, api tiba-tiba muncul dan langsung menyambar ke tangki bahan bakar kendaraan. Kebakaran di SPBU Semadam nih, barusan aja. Allahu Akbar. Api berhasil dipadamkan oleh petugas dengan menggunakan alat pemadam api ringan agar tidak merembet ke tangki SPBU. Kadang kan banyak nanti berita simpang siur. Habis pengisian kereta itu, ya nggak hidup kereta. Kesulitan untuk ngidupinnya. Habis itu ada percikan api dari bawah keretanya, dari busian. Habis itu dijatuhkan kereta. Itulah api pun nyambar ke kereta tuh. Api sempat besar tadi, Bang? Ya lumayan juga lah, Bang. Nggak besar kali, tapi lumayan lah. Saat kejadian, pihak SPBU sempat menghentikan operasional untuk sementara waktu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Dua warga tewas ditembak orang tak dikenal di Gampong Anuk Gle, Kabupaten Aceh Besar, Aceh pada Jumat dini hari tadi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penembakan itu. Korban Maimun dan Ridwan ditembak orang tak dikenal di Gampong Anuk Gle, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Aceh pada Jumat dini hari. Kedua korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Dari kartu identitas, korban Maimun diketahui sebagai wira swasta, sedangkan Ridwan adalah petani. Polisi yang tiba di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh langsung mengidentifikasi kedua korban, namun belum memberikan keterangan atas kasus penembakan itu. Seorang ibu rumah tangga di Kota Padang, Kota Padang, Sumatera Barat mengkonsumsi sabu sambil live di 2 media sosial. Polisi bergerak cepat langsung menangkap pelaku yang mengaku stres akibat suaminya ditangkap polisi. Beredar video berdurasi 52 detik seorang ibu rumah tangga asal Padang, Sumatera Barat mengkonsumsi sabu sambil live di Instagram dan Facebook. Tak butuh waktu lama, Kepolisian Sektor Kota Tengah bersama tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menangkap pelaku berinisial GA, usia 22 tahun. Dari GA, petugas turut menyita sejumlah barang bukti berupa bong atau alat hisap sabu yang disembunyikan di dalam kamar tidurnya. Dari pengakuannya, dirinya nekat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan mengunggahnya di medsos lantaran dalam kondisi tertekan setelah suaminya ditahan akibat kasus narkoba. Kita langsung mengamankan barang bukti, alat-alat yang telah dipergunakan oleh tersangka untuk mengkonsumsi narkotika di sabu. Ada pipet, ada bekas bong yang dipergunakan, kita temukan pada saat penggeledahan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, perekam video viral yang mengunggah aksi 3 bocah laki-laki tengah menunjukkan kemaluannya meminta maaf kepada masyarakat. Sementara pihak kepolisian menyatakan bahwa aksi tersebut murni kenakalan anak-anak. Dalam rekaman video yang menghebohkan jagat media sosial ini,
3 anak laki-laki di Purbalingga, Jawa Tengah memamerkan kemaluannya kepada 2 orang wanita. Polisi pun gerak cepat dengan memanggil 2 orang saksi, yakni perekam video asusila untuk dimintai keterangan. Menurut saksi, keduanya tengah membuat konten video di Komplek Gelanggang Olahraga Purbalingga dan tak sengaja merekam aksi 3 anak laki-laki tersebut. Namun bukannya menegur, mereka lantas mengunggah ke media sosial. Akibat kehebohan tersebut, mereka meminta maaf karena tanpa pikir panjang telah menyebarkan video tersebut. Nama saya ES dan rekan saya US meminta maaf kepada masyarakat Purbalingga pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama yang menggunakan media sosial atau medsos terkait dengan unggahan saya, di mana dalam unggahan saya tersebut yang menampilkan 3 orang anak di Gor Guntur Darjono. Semua itu karena ketidaktahuan saya atau ketidakpahaman kami apabila unggahan kami tersebut akan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Polisi menyatakan bahwa modus ketiga bocah adalah murni kenakalan anak-anak. Tidak ada yang memerintah ketiganya untuk melakukan hal tersebut. Saat ini kita sedang melaksanakan pendalaman dan ini juga menyangkut terkait dengan anak-anak tersebut. Saya harap juga rekan-rekan juga dapat membantu kami. Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana anak-anak ini tidak terdampak psikologisnya untuk. Ketiga bocah tersebut akan dibawa ke pondok pesantren di Purbalingga untuk mendapatkan bimbingan psikologis dan pendalaman ilmu agama. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Seorang pemuda asal Gunung Sitoli, Sumatera Utara ditemukan warga terkapar di bawah jalan layang di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pria ini tersangkut di kabel telepon sebelum jatuh ke jalan dari sebuah jalan layang. Warga kawasan Terminal Bus Simpang Aur, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat geger dengan adanya seorang pemuda yang terkapar di jalan di bawah jalan layang Kamis malam. Warga sekitar tidak ada yang mengenal korban dan saat didekati korban tidak sadarkan diri. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi untuk penanganan medis. Sementara akibat jatuh dari ketinggian 15 meter, korban mengalami bengkak pada bagian kepala dan memar pada bahu, serta korban tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit. Di istilahnya gantung diri, kecoran itu kan orang tidak tahu. Kebetulan awak aja di awal, lalu sampai dia waktu telepon balik. Orang kampung itu lah dibawa ke rumah sakit Mukhtar. Kita dari mana? Dari Ciboga, kita suruh sana doa, tapi kami tidak tahu sana itu. Itu kami tidak tahu sekampung itu. Setelah mencari identitas korban, diketahui pria ini bernama Erwin Hareva, 21 tahun, warga Ombolata, Desa Sivalaete Tabaloho, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Saat mendapatkan nomor kontak keluarga korban, warga mengetahui bahwa dirinya hendak merantau ke Bukit Tinggi. Hingga Jumat dini hari, belum diketahui kronologis dan motif kejadian korban melompat dari jembatan layang. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dituduh sebagai mata-mata polisi gadungan, satu keluarga di Mojokerto, Jawa Timur diusir warga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.